kereta tercepat dari Jakarta Bandung. Di sini boleh tunjukkan siapa yang sudah pernah naik bus? Oh, ngomong putih sudah berapa kali? 4 kali baru kau tidak ajak saya. Memang kau ini. Kadang-kadang kalau dia bilang saya di sini Pak, saya bilang ajak ya sekali-sekali suatu ini begitu kan. Tapi kalau dia aja saya tidak mau karena dia pergi sama teman-teman kantornya ya. Karena mereka ngomong bisnis, baru saya duduk sendiri begitu nanti ya. Pernah saya ikut acaranya, wah mereka urus ya saya pulang ya. Karena dia urus bisnis, urus pekerjaannya. Nah, tapi ayo Bapak Ibu teman-teman, kapan kita naik bus? Ya, saudara kita nanti sebelum tanggal 28 ya. Ya, saudara ya. Benar ini begini ya. Ya, begini kita naik bus begitu ya. Saudara-saudara, naik bus cuma 40 menit. Naik bus itu cuma 40 menit. Jarak tempuh Jakarta Bandung dulu berapa? 3 jam. Setelah ada tol ada tol ya menit 28 menit. Padahal yang saya baca di internet 40 menit. Bayangkan 28 menit ya. Mama Butet lalu bilang sama teman-temannya nggak usah beli bekal mau makan di bus. Tapi karena lapar mereka beli belum dimakan bersampai. Dimakan bersampai. Ya kan? Saudara-saudara, sedikit saya cerita ya. Tadi malam saya sudah cerita di Pemuda. Itu adalah bantuan dari Cina. Cina itu membantu kita 7,5 miliar dolar, bukan miliar rupiah ya, miliar dolar dari berapa triliun. Dan apa yang dilakukan oleh Cina? Cina sekarang itu adalah salah satu negara yang menjadi saingan terberat daripada Amerika. Karena apa? Karena Cina sudah mempersiapkan berapa puluh tahun lalu mengenai hal ini. Ya, jadi kalau kalian terapkan sesuatu, jangan dalam pandangan yang sempit Bapak Ibu. Hanya untuk melakukan. Kita beribadah melayani bukan untuk kita saja, tapi untuk generasi mulia 20 tahun yang akan datang. Dengan jemaatnya mungkin sudah 1345. Ada amin? Saya aminkan begitu ya. Saya aminkan. Kan kita tidak akan lihat. Mungkin dari surga bisa kita lihat ya. Kan cerita Lazarus kan dengan orang kaya. Kan Lazarus disuruh untuk pergi menolong si keluarganya orang kaya supaya jangan masuk neraka. Kan bisa dilihat dari apa? Dari surga. Jadi tahun 20 tahun yang akan datang anggota jemaatnya 1345. Ada amin? Ada amin ya. Cucunya siapa itu nanti yang jadi majelis di situ ya? Cucunya Pak Felis, Pak Eki nanti ya. Jangan pikir pulang kampung, kita mengembangkan di sini, ya kan? Bapak Abel jangan pulang kampung ya. Bapak Abel ya. Jangan pulang kampung, kita kembangkan di sini untuk kepentingan orang banyak. Siapa yang mementingkan orang banyak pasti dibuat Tuhan berhasil. Saudara, Cina itu menguasai jalur sutra. Jalur sutra itu adalah jalan perdagangan yang dulu waktu masih kolonial Eropa itu dikuasai oleh mereka sampai ke Asia sehingga mereka bisa membawa rempah-rempah ke negeri mereka yang membuat mereka kaya. Sekarang dikuasai oleh Cina dan Cina salah satu yang dia tawarkan adalah jalur cepat, kereta api cepat. Ya, dia bukan cuma bangun kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, tetapi tol dari Jakarta ke Sumatera itu sumbangan dari Cina. IKN juga sumbangan dari Cina. Tapi yang saya singgung ialah bagaimana Cina melakukan investasi besar-besaran dalam rangka membangun dirinya sendiri. Jadi untuk menolong mengangkat harga martabatnya, dia tolong orang lain. Dia buat kontrak dan sudah berhasil dengan Laos, dengan Thailand, dengan Vietnam, bahkan juga dengan beberapa negara lain. Dan semua itu negara-negara itu termasuk Indonesia maju, tapi kita patuh kepada Cina. Saya tidak ambil bagaimana Cina mengkolonialisasi kita. Saya tidak akan ambil. Saya cuma mau mengatakan begini. Kalau Anda yang berhasil invest sesuatu buat orang lain, jangan dimakan sendiri.
Jadi kalau Bapak Abi misalnya ngajak makan, ya kan? Misalnya Pak, ayo makan. Bukan Bapak Abi yang ngajak, Mama Abi sih. Mama Abi lapar. Kalau ibu rumah tangga sudah bilang ya, kepala rumah tangga terpaksa ikut begitu ya. Jangan anggap itu rugi. Bukan untuk saya makan, bukan. Untuk semua yang kita ada, jangan anggap itu kerugian. Itu investasi dalam tanda petik. Karena pegangan saya membuat pasal ayat 1, buanglah roti ke sungai, lama sesudah itu engkau akan mendapatkannya kembali. Membuang roti yang berharga ke sungai, lalu itu menjadi sia-sia. Penjelasan dari Alkitab itu ialah apa yang kau lakukan sekarang mungkin orang anggap sia-sia. Engkau melayani pulang subuh, pulang tengah malam, mungkin orang bilang ngapain? Tidak ada yang sia-sia. Sekali kelakam akan mendapatkannya kembali. Dan saya pegang itu Bapak Ibu. Saya pegang itu walaupun saya tertati-tati, kadang-kadang juga susah. Saya percaya Tuhan akan balas berkat. Amin. Walaupun bukan itu tujuan utamanya ya. Karena kalau itu tujuan utamanya nanti kita tetap akan merasa capek mulai. Oke, terlalu jauh saya akan kembali ke pokok kita mengenai kehendak Allah. Saudara-saudara, salah satu treatment yang saya mau berikan mengenai ini adalah pelayanan. Dan soal pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan saya langsung sebutkan saja, yaitu Paulus. Paulus dalam bacaan tadi berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama ayat 1 dan 2, dia melayani dengan kasih yang murni. Dia melayani dengan kasih yang murni. Ayat 3 sampai 6, dia melayani dengan jujur tanpa kepalsuan. Beribadah palsu itu tidak akan dapat berkat. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Dia akan makan ke dalam diri kita. Jangan dilakukan. Saya tidak menyinggung Anda atau menyinggung siapa. Saya berbicara untuk kita bersama berdasarkan apa yang dilakukan oleh Paulus. Lalu ayat yang ke-7 sampai 9, pelayanan yang penuh pengorbanan dan kerendahan hati. Karena tadi dia singgung mengenai seorang ibu. Ibu kalau melakukan sesuatu buat anaknya, penuh pengorbanan, dimarah sama anaknya, dia tetap sabar. Ya, dia tetap sabar. Orang yang sabar akan berkawan dengan waktu, dan orang yang bersabar akan dinaikkan pada waktu. Itu quote yang saya pernah baca dari buku ya, lalu saya kutip. Lalu pada ayatnya yang ke-9 sampai 10, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ayatnya yang ke-11 sampai 12 itu mahkota dari firman Tuhan hari ini. Karena di sana tema kita diangkat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya dari segala pelayanan kita tujuan akhirnya adalah supaya orang sampai kepada Kristus. Pertanyaan saya adalah, apakah pelayanan kita membawa orang kepada Kristus? Saudara-saudara, mungkin kita berkata, Tuhan saya berusaha, tapi seringkali begini, kita melayani tidak tuntas. Tidak tuntas dalam arti kadang-kadang kita memperhatikan dan menolong orang seadanya karena kewajiban, karena diatur dalam rapat jemaat, lalu kita bantu. Padahal kita harus memperhatikan sampai memang untuk memperhatikan orang itu butuh perjuangan dan butuh waktu. Jadi inilah yang saya mau sampaikan dari pembacaan firman tadi. Mohon maaf kalau ada beberapa penekanan itu sangat keras, memang keras sekali. Ya keras sekali. Tapi Paulus berhasil dalam pelayanannya, diangkat Tuhan secara cemerlang karena dia melakukannya dengan penuh ketaatan kepada kehendak Allah. Tuhan berkati kita. Amin. Persembahan pujian dari